Ada tidak yang punya penggaris semacam ini di rumah? Gimana ya cara menggunakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar di rumah. Di video kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana caranya mengukur dengan baik dan benar. Bagaimana metode yang akan digunakan, apakah menggunakan metode baku atau menggunakan metode tidak baku. Yuk kita simak bersama-sama. Pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran tidak baku dan pengukuran baku. Bedanya, pengukuran tidak baku itu menggunakan satuan yang tidak ada ketetapannya, sedangkan untuk pengukuran baku itu sudah ada ketetapannya secara internasional. Baik, kita bahas untuk pengukuran tidak baku terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita akan mengukur panjang menggunakan satuan jengkal. Jengkal itu berasal dari tangan kita. Ketika telapak tangan direntangkan, panjang satu jengkal itu berasal dari ibu jari sampai dengan kelingking kita. Itu kita anggap sebagai satu jengkal. Selain itu juga ada yang menggunakan depa. Depa itu ketika tangan kamu kedua-duanya direntangkan, nah panjang dari tangan sebelah kanan sampai dengan tangan sebelah kiri itu kita hitung sebagai satu depa. Selanjutnya adalah hasta. Hasta ini adalah lengan bawah. Kita ukur mulai dari siku-siku kita sampai dengan jari tengah. Itu kita hitung sebagai satu hasta. Selain itu ada juga yang menggunakan langkah. Ini jelas antara satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Oke, kita masuk untuk pengukuran baku. Pengukuran baku itu menggunakan alat ukur. Misal, untuk mengukur panjang, kamu bisa menggunakan penggaris yang kamu miliki. Atau kamu juga bisa menggunakan metlin atau meteran. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan jangka sorong yang lebih besar lagi ketelitiannya. Selain untuk mengukur panjang, kamu juga bisa menggunakan alat-alat ini untuk mengukur berat benda. Di sini ada berbagai macam neraca atau timbangan, tergantung benda yang nanti akan diukur. Kita masuk ke contoh soal. Misal, kamu kan punya penggaris nih, yuk dikeluarkan penggarisnya masing-masing. Untuk mengukur benda, kamu harus memulai terlebih dahulu dari angka 0. Jadi tempatkan ujung benda di angka 0, bukan di ujung penggaris. Tepat di angka 0. Setelah itu, baca ujung lainnya. Jadi ujung atau sisi lainnya berada di angka berapa? Pada contoh ini berada di angka 2,5. Nah, kalau ada lebihnya sedikit, kita anggap misalnya itu adalah setengahnya atau 0,5 mm. Sehingga nanti hasilnya tinggal dijumlahkan. 2,5 ditambah 0,5 mm. Hasilnya adalah 2,55 cm. Gitu. Nah, jadi kalau kalian punya penggaris seperti Ibu, alat ini kira-kira bisa digunakan untuk pengukuran baku atau tidak baku ya? Tepat sekali, yaitu pengukuran baku. Kenapa? Karena ketika kita mengukur menggunakan alat ukur, siapapun yang mengukur, dimanapun kalian mengukur, hasilnya akan selalu sama. Jadi jangan lupa ya perbedaan antara pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Oke, untuk kali ini videonya cukup terlebih dahulu. Untuk materi-materi yang lain nanti akan Ibu upload secara berkala. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.